Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilmi Rahmawati. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang bagaimana hubungan visi misi Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Namun, sebelum menjelaskan pendapat saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perekonomian Islam. Perekonomian Islam atau ekonomi Islam atau biasa yang disebut dengan ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran di Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum perekonomian Islam masuk ke Jazirah Arab, masyarakat Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat Badui atau kampung dan masyarakat perkotaan. Di masyarakat kampung, masyarakat menjalankan perekonomiannya dengan beternak. Hasil dari beternak tersebut yang dimanfaatkan adalah daging, susu, dan juga bulu, dan lain sebagainya. Dan masyarakat Jazirah Arab yang ada di kampung ini mengukur segalanya hasil ternak mereka dari banyaknya hasil ternak mereka, yaitu berupa jumlah kuantitatif, bukan kualitatif, bukan kualitasnya. Jadi menurut mereka itu semakin banyak yang dihasilkan itu akan semakin bagus. Mereka bukan melihat dari kualitas, namun dari kuantitas. Lalu yang kedua adalah masyarakat perkotaan. Nah, di masyarakat perkotaan ini, mereka melakukan perekonomiannya dengan cara berdagang, perniagaan, bertani, bercocok tanam, berkebun, seperti itu. Nah, setelah perekonomian Islam ini masuk ke Jazirah Arab, semuanya menjadi lebih damai, menjadi lebih sejahtera, dan lebih adil. Dikarenakan ekonomi syariah ini mempunyai 5 prinsip. Prinsip perekonomian Islam yang pertama yaitu Allah yang menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, dan mana yang halal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279, Allah mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan riba, namun menghalalkan jual beli. Kenapa Allah mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan riba? Karena di dalam perbuatan riba lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian asas yang kedua adalah asas manfaat. Nah, di dalam suatu sistem perekonomian sudah jelas harus ada manfaatnya. Kalau bisa lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kemudian asas yang berikut adalah asas pertengahan. Di dalam suatu bisnis yang menganut sistem ekonomi syariah, jika terjadi suatu kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama-sama. Tidak ditanggung oleh salah satu pihak atau salah satu member. Jadi tidak ada salah satu pihak yang paling tersakiti atau paling dirugikan maupun pihak yang paling dizolimi. Pun jika terjadi suatu keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi hasilnya secara sama rata. Jadi sifatnya akan menjadi transparan, adil, jujur, fair. Kemudian asas berikutnya adalah asas kebebasan. Di asas kebebasan ini bukan berarti asas ini bersifat kapitalis, namun lebih condong kepada kebebasan untuk seseorang memiliki hak atas materi atau kekayaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian asas yang terakhir adalah asas keadilan. Di asas keadilan ini mengajarkan kita untuk menghindari sifat monopoli atau eksploitasi terhadap bisnis. Kemudian saya akan menyampaikan visi dan misi dari Universitas Islam Majapahit dan dilanjut dengan pendapat saya bagaimana hubungan visi dan misi dari Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu visi dari Universitas Islam Majapahit, yaitu mewujudkan Universitas Islam Majapahit yang unggul, berbudaya, bermartabat, dan rahmatan lil alamin. Sikap berbudaya dan bermartabat sangat-sangat diperlukan di masa pandemi COVID-19 ini, dikarenakan sikap tersebut dapat menjauhkan kita dari sifat suuzon. Seperti contoh, ketika kita mengetahui seseorang terkena demam, lalu dengan kesoktahuan kita mendiagnosis orang tersebut terkena penyakit yang sangat mengerikan, yaitu COVID-19. Hal ini tidak patut ditiru. Maka dari itu, sikap berbudaya dan bermartabat sangat diperlukan bagi kita di masa pandemi COVID-19 ini untuk menghindari sifat suuzon tersebut. Kemudian, misi dari Universitas Islam Majapahit, yaitu membangun infrastruktur pendidikan yang bercirikan budaya Majapahit dan Islam yang meliputi budaya akademik, corporate culture, seni, dan bangunan.
Hal ini sudah direalisasikan pada seni dan bangunan pada areal kampus di Universitas Islam Majapahit yang bernuansa kemojopahit dan keislamian. Kemudian misi yang selanjutnya yaitu mengembangkan keunggulan pendidikan, tenaga kependidikan, akademik, proses pembelajaran, sarana, prasarana, dan lulusan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, seluruh sivitas akademika dari Universitas Islam Majapahit mau tidak mau diharuskan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, atau yang sering kita sebut dengan work from home atau study from home. Dan alhamdulillah, tenaga kependidikan, proses belajar, sarana, dan prasarana untuk pengajaran sudah dapat direalisasikan di platform belajar seperti Google Classroom, web dari Big Blue Button untuk berdiskusi tentang materi, lalu dari web e-learning dari Universitas Islam Majapahit sendiri. Kemudian, misi selanjutnya dari Universitas Islam Majapahit menghasilkan kinerja Tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan. Seperti yang kita ketahui, Tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan dan pengembangan, pendidikan dan pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Berkontribusi terhadap kemajuan peradaban dan kelestarian kehidupan sangat penting bagi sivitas akademika dari Universitas Islam Majapahit. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, banyak rakyat kecil yang ekonominya menjadi terhambat. Seperti yang kita ketahui, kemajuan peradaban dimulai dari perekonomian. Jika perekonomiannya lancar, maka peradaban dapat berjalan atau berkembang lebih pesat dan juga dapat menunjang kehidupan yang lebih baik, sehingga kemajuan peradaban maupun kelestarian kehidupan itu berbanding lurus atau sejalan dengan perekonomian. Diharapkan sivitas akademika dari Universitas Islam Majapahit dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar yang membutuhkan sehingga perekonomian mereka menjadi lebih baik atau kembali menjadi normal. Sekian pendapat saya tentang bagaimana hubungan visi misi Universitas Islam Majapahit dengan perekonomian Islam di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air putih, semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.